Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, 3 April 2021, hari Sabtu malam Ahad, kita kembali dalam acara Panggung Sastra yang diselenggarakan oleh Lembaga Seni LSBO Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, yang kali ini adalah sudah memasuki episode yang ketiga. Kita ucapkan dan selalu kita panjatkan alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya kita bisa menyelenggarakan Panggung Sastra yang ketiga di era pandemi COVID-19. Yang kita hormati bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, yang kita hormati segenap pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita hormati Bapak Jabrohim, beliau adalah pimpinan LSBU PP Muhammadiyah, dan yang kami hormati Bapak Sahari As-Salami, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul, sekaligus yang malam hari ini nanti bukunya akan dilaunching di malam yang berbahagia ini. Juga kita betul sekali tadi diingatkan Bapak Sahari, yang kita hormati bersama Bapak Mustafa. Beliau adalah budayawan senior di Muhammadiyah, yang kali ini juga sudah bersama dengan kita di link Zoom, dan kalau tidak salah sudah awal sekali beliau tadi bersama dengan kita. Juga segenap pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Bantul, baik yang ada di studio maupun yang ada di link Zoom. Dan juga kami hormati bersama para Bapak Ibu sekalian, seniman, budayawan Muhammadiyah yang kali ini luar biasa, walaupun protokol sudah kita tegakkan dan beliau-beliau tetap bersemangat untuk hadir di studio kita kali ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita mulai Panggung Sastra yang ketiga LSBU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul di malam hari ini, sekaligus lonceng buku antologi puisi dan baca puisi. Yang kali ini adalah nanti kita akan launching bersama bukunya Bapak Sahari As-Salami, dan nanti kita akan mohonkan juga tausiah dari beliau Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita awali acara Panggung Sastra ketiga LSBU PDM Bantul, sekaligus lonceng buku antologi puisi dan baca puisi karya Bapak Sahari As-Salami dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara berikutnya kita akan mintakan sambutan dari Ketua LSBU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Bapak Fahru. Kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, tempat, dan nikmat yang lain, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri acara panggung apresiasi sastra PDM yang ketiga ini dengan baik itu ada yang di studio maupun secara online melalui Zoom. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Profesor Dr. Haidar Nasir MSI yang pada kesempatan kali ini telah hadir melalui Zoom, Bapak DRS Haji Jabrohim MM yang telah hadir di studio pada kesempatan malam hari ini, yang terhormat Bapak Mustafa Wihasim melalui Zoom, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Agus Amrullah MA yang berada di studio maupun segenap hadirin baik di studio maupun peserta online.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara panggung apresiasi sastra PDM yang ketiga ini. Baik yang di studio maupun yang ada di mana saja. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada PDM atas nama yang punya gawe pada malam hari ini, atas amanatnya yang diberikan kepada LSBO, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga PDM Bantul, sehingga untuk bisa menggelar acara ini sampai yang ketiga ini. Insya Allah akan kita gelar secara periodik 3 bulanan. Kemudian kami atas nama LSBO juga mengucapkan selamat kepada Bapak Sahari. Di sini selaku Ketua PDM, tapi hari ini malam ini adalah sebagai seorang sastrawan yang akan melonsing antologi puisinya, yaitu Menata Kata-Kata, Menyalakan Cinta. Terima kasih Pak Sahari. Kegiatan apresiasi sastra ini telah kami laksanakan selama 3 kali. Semoga bisa menambah semangat giroh kita berdakwah melalui karya seni, khususnya lewat karya sastra. Tentu dalam pelaksanaannya banyak kekurangan, kelemahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak hal, kesulitan, sana kemari, soal tempat dan lain sebagainya, itu merupakan seni sendiri, seni mengolah melaksanakan kegiatan di masa pandemi ini. Semoga kita bisa menyempurnakan kegiatan ini untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan laporan dari Ketua LSBO Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Bapak Fahru Rozi, SSN. Dan berikutnya kita mohonkan sambutan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Haji Agus Amarullah MA. Kepada Bapak Agus Amarullah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, yang pada kesempatan malam hari ini berkenan hadir melalui Zoom. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jabrohim MM, beliau adalah pimpinan pusat LSBO yang malam hari ini akan menyampaikan juga ulasan. Yang terhormat Bapak Mustafa W. Hasim melalui Zoom. Yang terhormat Pak Lois Kaunang mewakili dari Kapolres Bantul. Terima kasih Bapak. Dan yang terhormat juga teman-teman PDM Bantul, para pimpinan orto tingkat daerah, keluarga besar Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing melalui Zoom.
Yang terhormat yang hadir pada malam hari ini, Bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabatnya Pak Sahari, para sastrawan-sastrawan senior di sini hadir juga. Saya lihat Mas Daru, kemudian juga Mbak Umi Kolosum. Nah, ini Pak Bambang, Pak juga bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini LSBO Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul berkenan atau berhasil atau melaksanakan panggung apresiasi sastra yang ketiga. Yang malam hari ini adalah cukup bernuansa istimewa. Karena apa? Karena pada malam hari ini adalah launching, yakni launching antologi puisinya Pak Sahari, antologi puisi 66, menata kata-kata, nyalakan cinta. Jadi judulnya sudah menunjukkan bagaimana misi dari puisi itu adalah menyalakan cinta kepada sesama. Dan sekaligus pada malam hari ini juga istimewa. Karena yang melaunching adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, bahkan ketua umum. Oleh karena itu kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul, terima kasih Pak Hadar. Dan ini bukan hanya merupakan kehormatan bagi Pak Sahari saja, tapi juga bagi PDM dan juga bagi para sastrawan. Ya, karena apa? Karena beliau Pak Ketua Umum berkenan melonsing buku, berarti menunjukkan kepedulian dan juga perhatian kepada dunia sastra. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap mudah-mudahan dengan launching ini dan juga pembacaan puisi, kehidupan sastra, kehidupan puisi bisa mewarnai di dalam aktivitas kita. Karena sastra atau puisi bisa untuk meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Puisi juga untuk membangun kebersamaan. Puisi juga budaya juga untuk mempersatukan kita. Oleh karena itu semoga dengan ini akan berkembanglah di dunia sastra di dalam kehidupan kita, khususnya di warga Muhammadiyah. Juga nantinya bisa menginspirasi bagi para generasi muda agar supaya kita juga di samping sibuk di hal-hal yang sifatnya rutinitas, kita juga menggeluti hal-hal demikian. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sastra atau puisi adalah merupakan salah satu fitrah yang harus kita pelihara, kita rawat, dan kita kembangkan tentu saja sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama kita, agama Islam. Itu, dan landasannya sudah jelas. Juga dari sisi organisasi, bagaimana perhatian Persyarikatan Muhammadiyah terhadap budaya, khususnya seni budaya sastra kita ini. Baik melalui musyawarah tarjih, melalui muktamar, bahkan ada panduan hidup Islam warga Muhammadiyah. Yang ke-7 menyebutkan adalah bagaimana kita menghidupkan sastra, karena kita di Muhammadiyah adalah sastra Islam dalam rangka membangun peradaban Islam yang utama, untuk kehidupan utama. Dan kita ketahui bahwa Muhammadiyah adalah punya 3 wawasan. Wawasan keislaman, wawasan keumatan, dan wawasan kebangsaan. Sehingga bukan hanya untuk umat, untuk bangsa, tapi juga untuk dunia kemanusiaan. Mudah-mudahan melalui sastra kita bisa membangun peradaban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Agus Amarullah MAG. Dan berikutnya kita akan memasuki launching buku antologi 66 puisi Menata Kata-Kata Menyalakan Cinta karya Bapak
Dr. Andes Haji Sahari As-Salami. Sebelumnya perlu kami sampaikan kepada beliau Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Haidar Nasir bahwa bersama dengan kita dengan tentu pembatasan kehadiran peserta karena sebagian besar ada di link Zoom yang ada di ruang aula ini. Kami perlu sampaikan kepada beliau Bapak Ketua Umum, yang pertama ada Bapak Dr. Toto E. Suwarto, kemudian ada Ibu Atik Supatmiati, ada Bapak Budi, ada Bapak Daim Raharjo, Bapak Ibu Subiarsih, Bapak Unang, Bapak Akhirul Sono, Bapak Bambang, Ibu Sriwijayanti, Bapak Darum Maherdaswara, Bapak Marharet Widi, dan Ibu Nursista, serta tentu Bapak Jabrohim tadi yang sudah kami sampaikan di awal. Dan ada Bapak Mustafa yang ada di link Zoom dan sebagian besar ada di link Zoom. Baik, tibalah saatnya kita akan memasuki acara launching buku antologi 66 puisi Menata Kata-Kata Menyalakan Cinta. Untuk itu acara akan dimulai dengan prakata dari beliau penulis buku Bapak Dr. Andes Sahari As-Salami. Kepada beliau kami haturkan, dan setelah ini nanti akan kita mohonkan kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir untuk berkenan untuk melaunching buku sekaligus nanti diikuti dengan simbolik launching dengan menorehkan tanda tangan, membubuhkan tanda tangan beliau di buku yang telah dihaturkan di Bapak Profesor Haidar Nasir. Kepada Bapak Sahari, waktu kami haturkan semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Jabrohim MM, Ketua Lembaga Seni Budaya Olahraga PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Kang Mustafa Wihasim, budayawan kita yang juga pimpinan pusat Lembaga Seni Budaya Olahraga Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Akhirul Sono, LSBO, pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Yang saya hormati segenap pimpinan pleno, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, segenap jajaran lembaga dan majelis, juga segenap ortumnya, ortum khusus Aisyah, ortum Angkatan Muda Muhammadiyah, yang mungkin off maupun online. Yang saya hormati, terlewati sahabat rekan kita, Mas Lois Kaunang, Madura dan Sulawesi, Manado, utusan dari Polres Bantul, sehingga aman kita, insya Allah kami menjaga protokol kesehatan. Pak Kaunang. Pak Kaunang nanti juga saya mohon untuk membaca puisi ya. Karena di SMA beliau ini sering dan selalu nulis puisi, hanya tidak dilanjut karena menjadi polisi. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul yang ikut YUM, yang saya hormati
Ini adalah kawan-kawan lama, segenap komunitas peminat sastra. Yang tertua ini dulu namanya digabung dalam Arah. Pak Jabrohim ini yang merintis tahun 70-an itu stensilan. Pak Subiarsih, Mas Daim Raharjo, yang kemudian lanjut di Joko Lodang. Teman-teman yang ada di Paramarta, Mas Unang, Mas Budi, dan siapa lagi? Mas Cakra. Juga di kawan-kawan di PTB, Paguyuban, Teter, Bantul, Mas Unang, dan kawan-kawan, Mas Rohadi, Didik, mungkin Mas Azhar. Juga kawan-kawan yang dipimpin oleh Mbak Umi Kulsum di Rumah Budaya Tembi tiap malam Selasa ya Mbak. Yang penting bulan purnama yang mengumpulkan kawan-kawan peminat sastra juga, saya pernah diundang juga. Ya, terima kasih Mbak Umi dan juga tentu para peminat seni budaya sastra, teman-teman yang di Karawitan. Alhamdulillah ikut meramaikan dari SMA Muhibah atau LSBU juga di kita. Ya, alhamdulillah. Ya. Veteran-veteran peminat seni, budaya, sastra dan sebagainya. Alhamdulillah saya tidak mampu menyebut satu persatu, tetapi ada keluarga saya, Pak Suwandi SIP, walaupun DPR, tapi nulis puisi juga dulu. Ya. Juga keluarga saya, Suyatminah, ada enggak Suyatminah? Wadah. Suyatminah itu Dek Suyat, Dek Min, istri saya. Juga karena mbahnya sedang ditanggap oleh LSBU. Terima kasih Pak Agus Amarullah dan segenap jajaran Mas Fahru dan LSBU atas kesempatan pada penyelenggaraan panggung apresiasi sastra ketiga. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan buku yang saya tulis untuk kemudian dilonceng pada acara ini. Tetapi nanti hendaklah juga ada pembacaan puisi. Ada menantu saya juga di sini, anak saya perempuan juga ada. Pak Jabrohim sudah disambut buku saya, Pak Mustafa Wihasim sudah mengedit, Pak Budi sudah menulis pada ulang tahun saya yang ke-66. Makasih Pak Budi. Istri saya menulis di sini juga keluarga adalah puisi, seperti Cemara dulu. Ibunya juga nulis bahwa keluarga itu juga puisi. Di sana mengarahkan kepada kondisi keluarga yang baik dengan puisi. Tapi puisi terus saya itu dengan ibunya. Ya, terima kasih Pak Profesor Haidar Nasir. Terima kasih saya secara pribadi maupun kolegial persyarikatan. Kata Pak Agus, kami merasa terhargai. Karena itu ketika saya meminta berkenannya Pak Haidar Nasir, saya sesungguhnya sangat berhati-hati. Kira-kira Pak Haidar Nasir dengan puisi bagaimana bisa ikut berperan besar dengan melonceng, itu menjadi pemikiran saya, rasa saya, seorang profesor, seorang ketua umum pimpinan pusat dalam acara launching. Namun itu lalu saya perbandingkan ketika saya mau maju dan tidak maju, bagaimanapun juga Pak Haidar Nasir itu kawan uyang-uyung dulu waktu IPM, waktu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya bersama jalan, bersama tidur, bersama menggerakkan anak-anak adik-adik pelajar saat itu. Nah, karena itu maka
biarlah untuk mengulang kembali nostalgia lama waktu berjuang bergerak di Ikatan Pelajar Muhammadiyah saat muda, berkenan kiranya Profesor Haidar Nasir untuk melonceng buku saya. Terima kasih Prof. Haidar, salam untuk keluarga, juga ibu dan cucu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, mampu melaksanakan amanah umat, tugas-tugas semua lancar dan sukses insya Allah dalam kerangka sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ardh. Ibu bapak sekalian, oh ya, belum saya sapa kawan-kawan saya yang di YUM, di komunitas sastra, tetapi tidak bisa hadir kemari kecuali dengan media Zoom meeting. Terima kasih, meski kita tidak bertatap muka, namun silaturahmi kita tetap jalan. Mestinya saya kirim buku agar ibu bapak yang Zoom meeting bisa juga menyimak. Nah, di sana ada kata-kata, semoga silaturahmi kita abadi. Nah, besoklah kesempatan lain buku bisa kami berikan. Terima kasih kepada teman-teman yang menginspirasi. Buku saya yang saya beri judul Menata Kata-kata Menyalakan Cinta. Saya tidak pernah mengabaikan atau menghanyakan kalau itu kata. Misalnya hanya sebuah kata. Saya tidak pernah, karena kata meskipun 4 huruf dalam satu suku, kata, saya memandang itu adalah kesyukuran. Karena kita bisa melihat, menyaksikan dengan kata-kata bisa berperang. Dengan hanya kata-kata bisa bersengketa, dengan kata-kata bisa orang mengatakan dengan benar yang bermanfaat, tetapi kata-kata juga bisa mencelakakan ketika berkata tidak benar atau bohong. Sehingga saya mengangkat menata kata-kata. Saya tidak menghanyakan untuk menata kata-kata, puisi saya hanya kata-kata, ya memang dengan kata-kata itu saya bisa mengungkapkan kesyukuran saya. Sebab saya bisa berkata lalu menulis dan merasakan kata di dalam hati, tiada lain karunia nikmat Allah. Karunia nikmat Allah dengan saya bisa menulis, juga berkata, membaca, itu adalah karunia yang saya harus bersyukur. Dan kata-kata itu saya susun sejak 1973, puisi saya yang pertama, Matahari. Saya tulis 1973 kalau nggak salah Desember, itu awal, walaupun awalnya lagi juga ada. Itu kata-kata yang saya susun. Kata-kata selanjutnya di buku ini yang terakhir adalah 24 Januari 2020 di buku ini. Artinya untuk 25, 26 Januari belum tertulis di sini kecuali nanti dalam penerbitan yang lain. Disinilah yang kemudian saya ingin mengatakan kesyukuran saya sehingga sampai usia 66 Allah masih memberikan menumpah ruahkan nikmat kepada saya, sehingga kata yang saya tidak pernah menghanyakan atau mengabaikan. Istilah kata, secara filosofi maupun secara bahasa, semua bermakna. Semua ada artinya. Karena puisi-puisi saya yang saya tata dari kata-kata, semua saya berdayakan melalui jiwa dan raga saya, perdaya dari pikiran, akal, dan budi menjadi kata yang saya tata, lalu saya ingin kata-kata yang saya tata lalu berdaya, ini menjadi bermakna. Tidak logo. Logo itu tidak ada gunanya, lelaganan itu hanya cekakaan atau mungkin berkata yang tidak ada arahnya, tetapi dengan kata-kata itu saya ingin menyalakan cinta. Cinta tentu setelah cinta kami, cinta saya kepada Allah dan Rasul, lalu cinta kepada apapun yang ada di alam ini. Tapi utamanya
tentu cintaku hanya kepada Allah dan Rasul. Istri nomor berapa, anak nomor berapa. Sehingga nak tak tinggal rapat rapopo tadi. Tak tinggal mau puisi nang ini, tak tinggal lunga ya rapopo. Nah, cintaku kepada Allah. Setelah itu tentu istri, keluarga, dan cinta-cinta sebagaimana yang saya susun dalam puisi saya, dalam buku saya ini, yang saya nyalakan adalah cintaku kepada gerakanku. Puisi nomor 1 dan 12. Gerakanku itu siapa? Tiada lain adalah Muhammadiyah. Yang saya ilik-ilik hingga besar dan dewasa hingga tua. Sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Ini yang saya cintai gerakan saya. Karena Muhammadiyah itu ideologinya keindonesiaan. Organisasi perserikatan yang ada di Indonesia, yang tentu pedoman dan dasarnya Islam yang saya rasuk, saya yakini. Dan di Indonesia merupakan organisasi yang wasaton, yang tengah, yang adil, yang ada di sana, di sini, semua dalam kerangka berkebangsaan. Insya Allah ini di Indonesia. Maka saya cinta. Di sana saya tulis puisi-puisi 1 sampai 12 di buku saya itu. Lalu cintaku kepada negeriku pasti. Puisi-puisi yang saya susun di sana nomor 13 hingga 25 itu ke arah cintaku kepada negeriku. Karena saya hidup di negeri Indonesia. Saya cinta kepada tanah air. Lalu cintaku tentu ini kepada istriku. Puisi nomor 26 dan 33 adalah semua saya curahkan kepada istriku. Ketika istriku menyayur pare ayam, saya tinggal ke Jakarta karena ada tugas PGRI waktu itu. Hari itu saya tinggal meskipun enaknya seperti apa, istriku menyayur pare ayam, namun ternyata di bandara saya mampir karena belum sarapan, ada nasi dan ada sayur pare ayam. Sehingga disitulah istriku ikut. Ku tatap di sayur pare ayam ada wajahmu. Nah, ya ternyata menjadi puisi dan istriku rela. Itulah ujian pengorbanan istriku ketika saya tinggal dan rela. Kalau makan bersama, makan pagi sudah biasa. Namun ketika harus saya tinggal, itu hal yang luar biasa dan istriku telah membuktikan lolos ujian. Begitu Pak Haidar Nasir ya, insya Allah Bu Nur Janah juga sering ditinggal ya enggak apa-apa, ketugasan. Ya. Lalu cintaku kepada catatanku itu ya rada prive. Kenangan-kenangan lama, baik kenangan remaja maupun kenangan apa yang maca ora jero-jero lho, Dik. Ya. Oh, yang puisi kepada istriku saya mesti tidak lupa mengenai kopi. Nah, kopi dan istri besok akan menjadi judul puisi saya. Karena kopi dan istri serta matahari, jadi ada judul kopi, istri, dan matahari. Kopi, Allah memberikan energi sehingga saya bergerak dan sehat. Istri apalagi Allah mengutus istri saya untuk merawat saya, untuk mencintai saya. Alhamdulillah, maka saya tulis puisi. Lalu matahari adalah energi yang menggerakkan seluruh alam raya ini, itu nanti akan menjadi puisi yang akan saya susun yang ke depan. Maka catatanku puisi nomor 3448 itu ada yang prive dan pribadi. Bisa Ibu Bapak mungkin juga mengalami seperti itu. Yang ke-5, cintaku kepada kawan Handetolan, puisi nomor 49 hingga 56. Saya tulis kawanku satu persatu sesungguhnya ada di sana. Tapi saya samarkan ada puisi Baratayuda. Baratayuda di Padang Kuru Setro. Kuru Kesetra, ora Setro ya Pak Jabrohim. Kuru Kesetra. Ya. Itu menggambarkan bagaimana orang yang malam pertama setelah lama rindu untuk ketemu jodohnya. Nah, itu saya gambarkan di sana. Karena dua-duanya menduda dan meranda, lalu ketemu. Ternyata perang di Baratayuda itu tidak menghancur luluhkan, tetapi membangun cinta. Ya, bagi saudaraku. Halo Mas Wandi, Mas Suwandi Danu Subrata ikut Zoom. Ya, insya Allah.
Lalu puisi saya yang juga ada untuk kawan yang punya pengalaman ketika beragama yang lain, kemudian tadinya beragama Islam, lalu beragama lain, lalu pulang kembali ke agama Islam. Itu ada yang saya tulis, pulang kembali ke rumah. Ya, ini agak privat dan keagamaan, namun tetap universal. Lalu puisi kepada diriku, saya pun perlu diajar, perlu belajar, dan puisi itu pada 57 dan 66. Ya. Ibu, Bapak, Handetolan, kawan-kawanku semua, terima kasih Anda telah hadir untuk menyaksikan saksi hidup atas apa yang telah saya jalani selama ini, dan saya tumpahkan pada puisi. Yang puisi-puisi itu, kata-kata yang saya tata, tentu tak sesederhana itu, karena berasal dari saya iqra' membaca. Yang saya baca adalah pengalaman-pengalaman, yang saya baca adalah ayat-ayat Allah, baik yang Pak Daim Raharjo, yang kauliyah ya. Saya baca, juga peristiwa-peristiwa yang lain, pribadi-pribadi. Baca. Nah, saya baca dari sanalah, lalu kemudian saya tumpahkan dalam puisi. Karena itulah maka ya Allah, saya bersyukur dikaruniai akal, pikiran, dan budi, dan bisa menulis dan membaca, jadilah puisi. Apalagi ketika saya usia 66 tahun, bisa menerbitkan sebuah kesyukuran. Jadi intinya, kata-kata yang saya tata ini adalah ungkapan syukur. Karena saya telah berusia 66 tahun saat itu, mestinya saya launching dulu, tetapi karena pandemi dan karena kita harus menjaga jarak dan sebagainya, maka saya tunda hingga 3 April 2021. Insya Allah apa yang saya angan-angan, yang saya harap, yang saya cita-citakan sudah tercapai. Semoga buku saya ini tak hanya untuk kalangan peminat sastra, tetapi untuk diriku, untuk keluarga, dan juga untuk dalam kerangka bagaimanapun juga. Muhammadiyah itu ketika ya'muna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kata Pak Agus Amarullah, ini bagian juga dari dakwah saya secara universal, secara khusus, dan secara keagamaan telah saya jalani sebagai warga Muhammadiyah, warga Indonesia yang cinta kepada gerakan, kepada negeri, kepada kawan-kawan, kepada keluarga, kepada kekhususan hal-hal yang tertentu, semua sudah saya tumpahkan di sini. Karena itu, terima kasih kawan-kawan, dan Mas Haidar, saya mohon berkenan memberikan kupasan selintas. Saya tahu Prof. Haidar baru saja pulang dari Jalan Cikditiro karena memimpin rapat pimpinan pusat, dan saya yakin capek. Andai nanti Prof. Haidar setelah melonceng kemudian out untuk istirahat, kita akan memakluminya. Terima kasih Prof. Haidar, karena itu mohon berkenan untuk melonceng kupasan-kupasan singkat, lalu mohon ada buku saya yang ditandatangani, dan nanti kawan-kawan LSBO akan kawan-kawan LSBO akan memberikan satu kenangan, mohon untuk diterima. Apapun acara ini, sesuai dengan fatwa Saudara Arba Riksawan Komaru, sekretaris kita, ini sesungguhnya pengajian khusus pimpinan. Karena itu mohon Prof. Haidar, meski ini dalam kerangka lonceng buku sastra oleh LSBO, mohon arahan dan pesan-pesan berkenaan dengan bagaimana seharusnya kita bermuhammadiyah, berkhidmah di Muhammadiyah, dan tentu dalam rangka berkebangsaan, tetapi tetap berhamba kepada Allah sebagai khalifatullah fil ardh juga. Terima kasih Prof. Haidar dan kawan-kawan yang hadir off maupun yang on. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya agak panjang sedikit, karena memang harus saya ungkapkan, saya tumpahkan. Saksi-saksi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan menyemangati kami dan menjadi amal jariah ibu bapak sekalian.
terutama Prof. Haidar, saya doakan senantiasa sehat seluruh keluarga sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas keumatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.